Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bayu Saputra dari 10 TKI 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan fosil tumbuhan dan hewan purba yang tertimbun dan mengendap berjuta-juta tahun lalu. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini tertimbun endapan lumpur, pasir, dan zat lain, serta mendapat tekanan dari panas bumi secara alami. Bersamaan proses tersebut, bakteri penguraian merombak senyawa adanya gaya kaliper. Minyak bumi bergerak perlahan-lahan ke atas. Jika gerak ini terhalang batuan yang tidak berpori, terjadi akumulasi minyak dalam batuan. Inilah sebabnya minyak bumi tersebut disebut petroleum. Daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air tempat terkumpulnya minyak bumi disebut antiklinal atau cekungan. Di dalam cekungan ini, lapisan paling bawah berupa air, lapisan paling atas adalah minyak bumi, dan rongga di atas minyak bumi berisi gas alam. Jika akumulasi minyak bumi di suatu cekungan cukup banyak, cukup menguntungkan secara komersial, minyak bumi tersebut diambil dengan cara pengobaran banyak. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi sebagai besar tersusun dari senyawa alkana, hidrogen jenuh, sedikit alkena, alkuna, dan alkadiena, hidrogen tidak jenuh. Teknik pemisahan frekuensi minyak bumi. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari distilasi minyak bumi adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada trayek suhu tertentu. Distilasi ini dilakukan dalam menara distilasi yang terdapat pelat-pelat dengan jarak tertentu dan merupakan sejumlah sungkup udara bubble caps. Proses di dalam menara tersebut diawali dengan menumpahkan minyak mentah yang telah dipanaskan sampai suhu 340 derajat Celcius ke menara distilasi. Di dalam menara tersebut, sebagian minyak mentah akan menguap dan bergerak melalui bubble caps. Sebagian uap mencair dan mengalir melalui pelat sehingga terpisah dari faksi lain. Uap yang tidak mencair terus naik ke atas dan akan mencari sedikit demi sedikit sesuai titik didihnya, sampai akhirnya diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya dalam fraksi gas-gas petroleum, ether, bensin, nafta, korosi, dan solar merupakan kelompok distilat cairan hasil distilasi, sedangkan minyak pelumas, vaselin, lilin, dan aspal merupakan reduksi pada sisa distilasi. Fraksi-fraksi minyak bumi tersebut diperoleh melalui pengolahan minyak bumi. Pengolahan ini dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap. Tahap pertama pengelolaan dikenal dengan primary processing. Proses melakukan dengan cara distilasi bertingkat. Adapun pengolahan tahap kedua dinamakan secondary processing. Prima processing adalah proses distilasi bertingkat, dan secondary processing merupakan proses lanjutan dari primary processing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.